Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa bersama dengan saya Yenderina Yupincaliku. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi yang keempat, yaitu budaya organisasi gereja. Gereja merupakan sebuah entitas spiritual dan entitas sosial. Selain itu, gereja juga sebagai suatu organisasi non-publik yang membutuhkan kinerja sumber daya manusia yang handal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, perlu didukung oleh suatu kepemimpinan yang baik pula, yang dimana dalam gereja sendiri kepemimpinan tersebut dikepalai oleh seorang pendeta. Karena peran dari seorang pendeta dalam lingkungan gereja menjadi peran kunci, sebagaimana seorang pendeta dipanggil untuk melayani umat Allah, guna mewartakan Injil dan mengembalakan umat beriman. Nah, gereja adalah organisasi kasih karunia. Gereja sebagai satu kesatuan tubuh dengan fungsi khusus yang tidak dapat dipertukarkan. Organisasi gereja terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-31. Banyak anggota tetapi satu tubuh dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Dalam organisasi gereja, para pemimpin atau leader gereja bersama dengan para presbiter bersama jemaat terus bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama. Anggota-anggota itu dikaruniai fungsi tersendiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Setiap organisasi bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh anggotanya. Budaya tersebut harus memiliki fondasi nilai-nilai luhur bagi etika pengelolaan suatu organisasi yang mencakup profesionalisme, kerjasama, keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan kesejahteraan. Implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam budaya kerja terus dalam suatu organisasi sangat erat hubungannya dengan kemajuan manajemen untuk membangun etika perilaku dan budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen kompetitif yang paling utama yaitu apabila budaya organisasi mendukung strategi organisasi dan apabila budaya organisasi dapat menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. Fungsi pokoknya sebagaimana adalah sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun kelompok lain, dan sebagai perekat bagi orang-orang dalam organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi atau kelompok lain, sedangkan sebagai perekat terhadap lingkungan yang hal ini merupakan bagian dari komitmen kolektif. Nah, budaya organisasi tersebut sangat berarti bagi organisasi dalam mencapai suatu tujuan atau visi misi yang telah disepakati bersama. Jika orang-orang dalam organisasi tersebut mampu menyelaraskan budaya dengan strategi organisasi, maka tujuan organisasi dapat lebih efektif dalam pencapaiannya. Budaya organisasi yang unggul dapat diciptakan berkaitan dengan organisasi selalu tumbuh dan berkembang
dalam mencapai tujuan akhirnya. Sampai di sini pembahasan kita dalam dimensi yang keempat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, selamat merayakan hari Natal dan menyongsong tahun baru. Shalom.